Alhamdulillah memang eskalasi politik sudah terasa ya. Yang calon presidennya sudah jelas, itu kisaran antara 3 atau 4 orang. Wakil presidennya sudah jelas, 1 jelas sudah deklarasi. Saya ucapkan selamat, sudah mendapatkan jodohnya ya, sudah mendapatkan pasangannya. Mungkin yang lain belum dapat pasangan, mudah-mudahan segera dapat pasangan yang tepat. Jadi kontestasi kepemimpinan nasional dan calon wakil presiden jangan dipersepsikan seperti perang, tapi dipersepsikan sebagai fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, kompetisi yang fair untuk mencari orang yang terbaik dari kader bangsa ini untuk memimpin bangsa mengarah kepada yang lebih baik. Tentu jasa-jasa pemimpin sebelumnya yang baik diteruskan, yang kurang baik bisa diberikan dengan program-program yang baik. Kita punya visi kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa kita berdasarkan Pancasila, pluralitas, kebinekaan adalah sesuatu yang niscaya. Jadi memelihara Indonesia ini dan kebangsaan ini lebih tinggi daripada kita soal kompetisi untuk memenangkan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden kita. Oleh karena itu kita ingatkan semua, ini bukan perang. Ini adalah kompetisi untuk kita memimpin dan memberikan yang terbaik kepada bangsa untuk meneruskan cita-cita para pahlawan kita. Jadi kita berharap para pendukung dan juga tim sukses, bahkan juga calon presiden wakil presidennya, berilah edukasi kepada umat, berilah pencerahan kepada umat. Dialektika visi misi, dialektika pembangunan, dialektika program-program itu dilakukan dengan cara yang baik dan dialogis, sehingga masyarakat dengan adanya proses suksesi 5 tahunan ini mendapat pencerahan dan bisa berpikir untuk kebaikan bangsa di masa yang akan datang. Satu lagi Kiai, kadang sering kampanye itu dengan menjelekkan lawan atau kompetitor. Ini dalam pandangan Kiai seperti apa? Biasanya yang begitu itu bukan malah dipilih ya, tapi malah membuat kita antipati, tidak simpati kepada orang yang menjelekkan orang lain. Mungkin juga tim bawah atau tim bayangan yang tak terlihat. Janganlah kita ini dengan cara kompetisi lalu ghibah pada yang lain. Ghibah, membicarakan keburukan orang lain yang itu tidak setuju, itu tidak boleh, apalagi menfitnah. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang melihat ada informasi tentang calon ini buruk dan seterusnya, jadikan sebagai pelajaran saja, tidak usah diteruskan, tidak usah di-share kemana-mana, tapi dijadikan pelajaran dan jangan langsung percaya. Kalau memang pengen tahu harus divalidasi dulu, tabayun dulu, dilihat kalau kepengen tahu, kalau tidak lewat saja. Bagi para calon dan tim suksesnya, berkampanyelah yang cerdas, berkampanye yang mencerahkan. Dan belum tentu yang direndahkan itu dia akan kalah, atau belum tentu itu musuhnya pada putaran kedua, atau belum tentu dia adalah saingannya. Bisa saja memang ada orang lain yang tadi jelekat malah dia yang jadi. Oleh karena itu tidak ada manfaat dan maslahahnya ketika dalam persaingan itu dengan cara menjelekkan, merendahkan, menggibah, apalagi menfitnah. Oleh karena itu hindari itu. Jadi cebong kampret itu hapus ya, buang jauh-jauh. Sekarang ayo menuju pada cara memilih pemimpin dengan cerdas dan menjadi tambah ilmu dan tambah wawasan dengan proses suksesi 5 tahunan di Indonesia ini. Kadang sama satu keluarga beda, sama tetangga beda, ini jadi agak bermusuhan, itu gimana? Apa solusinya? Berbeda itu satu keniscayaan, nggak mungkin dihindarkan. Yang perlu adalah menyikapi perbedaan. Orang yang beda pilihan itu bukan penyimpangan. Oleh karena itu beda pilihan kita harus mentoleransi. Kecuali ada penyimpangan, dia melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, itu tentu kita akan mengamputasi pasti itu. Oleh karena itu tinggal kita memahami aja, seperti kita memilih selera makan. Ada yang selera gudeg, ada yang selera mamanya sate, ada yang mau selera ya mamanya rawon dan seterusnya. Itu ada bagian dari selera. Karena apa? Semua yang ada di permukaan sebagai calon presiden wakil presiden itu saya pikir ada orang-orang baik, orang yang sudah berproses di republik ini, yang sudah diketahui integritasnya. Kalau soal nanti ada keraguan ya pantas lah. Kita kan memilih, ada ragu yang ini saya yakin. Pilih yang yakin bukan karena dibayar, pilih yang kita percaya,
bukan karena kita difitnah oleh orang lain. Oleh karena itu harus cerdas jadi pemilih. Ingat, ketika kita memilih itu bukan saat itu juga yang menjadi kerugian, tetapi bukan hanya 5 tahun, bahkan seterusnya. Dan kita memilih bukan hanya pada saat di bilik suara itu, tapi akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyerahkan republik ini, bangsa ini, bahkan agama ini, karena kita pasti juga diatur oleh negara, oleh pemerintah tentang keagamaan kita. Maka pilihlah orang yang kita yakin itu benar. Tentu kalau kita adil, ya. Yang kedua, kita carilah orang yang beriman dan bertakwa. Dan alhamdulillah insya Allah calonnya muslim semua nih. Nah, kalau kita bicara muslim, insya Allah muslim semua. Yang non muslim ya silahkan, kita nggak melarang kan gitu. Tapi orang muslim milih yang muslim ya haknya juga. Tapi tidak boleh kita menjelek-jelekan kepada non muslim, nggak boleh. Sebagaimana Islam nggak ingin dijelek-jelekkan, itu tidak boleh kita. Kemudian kita orang beriman lah semuanya yang akan jadi calon ini. Kemudian tinggal kita pilih track recordnya mana yang bagus. Nah, track record dia memimpin. Kemudian intelektualnya juga yang bagus seperti apa. Ini bisa dilihat pergaulannya, lingkungannya, bisa dilihat dari masing-masing. Mana yang diyakini akan membawa kebaikan di masa yang akan datang, pilihlah sesuai dengan keyakinannya. Bebas memilih dengan kriteria yang kita berikan. Nanti kan masih belum masih berkembang. Nanti akan ada namanya calon lagi, mungkin tanpa diduga-duga. Kayak koalisi yang terbaru ini tanpa diduga. Nah, kita lama-lama dia koalisi dengan yang sweet jadi dengan yang lain kan gitu. Jadi politik penuh kejutan, tidak kadang-kadang di luar dugaan kita, yang kita nikmatilah proses-proses itu, bagian dari dinamika di dalam berpolitik. Dan kita sebagai pemilih dan sebagai anak bangsa yang akan menentukan siapa pimpinan kita, pilih dengan kriteria yang ada pada keyakinan kita. Beriman, bertakwa, beragama tentunya, adil, kemudian juga punya intelektual yang cukup, dan tentu bisa dilihat dari track recordnya tentang bagaimana nasionalismenya dan bagaimana perhatiannya kepada agama, karena kita sebagai umat beragama.